Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Di video kali ini part terakhir dari pembahasan mengenai struktur organisasi di kontraktor. Jadi buat teman-teman masih ada 4 divisi lagi. Tonton terus video ini sampai habis supaya teman-teman bisa paham, bisa ngerti betul. Oh, ternyata di sebuah konstruksi, terutama konstruksi bangunan entah itu gedung atau jalan raya, jembatan, bendungan dan sebagainya. Saya rasa pasti ada divisi ini. Sebenarnya ada 7 divisi utama, yang kemarin sudah saya bahas ada 3 divisi utama, dan sekarang sisa ada 4 lagi, dan ini adalah akhir dari konten struktur organisasi di kontraktor. Jadi mudah-mudahan kalian masih ada keinginan untuk belajar, ingin tahu, dan kalau ada yang sekiranya berbeda, saya juga butuh masukan. Saya juga pengen tahu di project teman-teman itu seperti ini atau enggak. Tapi kalau ada yang berbeda atau kayaknya enggak kayak gitu deh, ada tambahan, wah saya pengen banget dengar komen atau pendapat kalian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan saya juga, bukan berarti saya yang lebih ngerti, saya lebih paham, enggak juga. Jadi di video ini saya mau ngobrol santai aja. Memang saya nggak jelaskan secara detail sih, ini hanya sebagian gambaran besarnya aja supaya teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata di divisi accounting. Nah ini kan teman-teman mungkin awalnya oh semua yang kerja di kontraktor itu teknik semua, ternyata kan nggak ada bagian accounting juga. Accounting yang kurang lebih bayaran, kemudian yang berhubungan dengan gaji pegawai dan sebagainya itu masuk di skupnya accounting. Jadi teman-teman, oh kalau misalkan accounting bisa nggak sih kerja jurusan accounting S1 bahkan SMK yang jurusan accounting, itu bisa-bisa aja. Jadi nggak melulu tentang teknik. Nah setelah ini teman-teman akan tahu gambaran besarnya di dunia kontraktor seperti apa, terutama divisi-divisinya ya. Itu aja. Jadi selamat menonton. Berikutnya divisi 4, mekanik electrical. Nah, yang pertama udah pasti ada seorang manajer, kemudian ada construction manager juga. Nah, di bawahnya ini ada mechanical dan plumbing, biasanya sih suka digabung. Kemudian ada juga electrical dan elektronik, yang biasanya ada 2 divisi di dalam divisi ME. Tugas set engineer hampir sama ya seperti tim dari konstruksi sipil. Kemudian di bawahnya juga ada supervisor, kemudian membawahi subkon. Nah, kemudian ada juga divisi dari planning dan engineering ya. Jadi mereka dapat gambar desain, dikelola, dibuatkan menjadi soft drawing dalam timnya planning engineering. Biasanya juga dibagi 2 lagi, ada yang khusus mechanical, ada yang khusus electrical. Kemudian di bawahnya tim ini engineer ada drafter. Drafter itu apa sih? Drafter itu yang gambar. Jadi gambar, membuat gambar kerja. Nah itu dari drafter. Nanti drafter selesai dicek ke engineer atau checker, kemudian nanti sampai ke manager planning engineering. Nah, ini manager ataupun koordinator ya. Dia selanjutnya ada QS. Nah ini tadi yang saya bahas di awal, QS-nya ME itu kadang suka tersendiri, ada timnya. Ya intinya sih ya ada QS koordinator, ada juga nanti QS mechanical, plumbing, dan juga electrical, elektronik. Gambaran besar QS ini hampir sama dengan QS yang sipil ya. Mereka juga ngecek progres di lapangan, kemudian progres menkon, kemudian progresnya subkon atau rekanan, kemudian dalam proses tender pencarian kandidat untuk subkon juga mereka ikut andil besar ya, kurang lebih sama ya, jadi saya nggak akan menjelaskan lebih detail. Kemudian ada dokumen kontrol ya. Dokumen kontrol biasanya sih kalau untuk proyek besar ya, tiap-tiap divisi suka punya dokumen kontrol sendiri ya, karena nggak mungkin satu proyek hanya dokumen kontrol satu, dia mengawasi ataupun mendokumentasikan semuanya, pusing juga, kasihan. Nah, biasanya ME juga punya dokumen kontrol tersendiri. Mereka semua arsip, baik itu gambar, kemudian surat-surat, kemudian kontrak dan sebagainya, itu mereka punya dokumen tersendiri, dokumen kontrolnya ya. Kurang lebih divisi mechanical electrical, struktur organisasinya mereka kurang lebih seperti ini. Ini buat gambaran teman-teman aja. Next, selanjutnya adalah divisi quality control ya. Quality control ini intinya adalah mengawasi kualitas pekerjaan, apakah misalkan dari struktur, apakah besi yang dipasang sudah sesuai grade-nya, kemudian diameternya, posisinya, finishing, apakah hasilnya sudah bagus. Itu mereka yang mengontrol. Yang pertama ada manager, sudah otomatis ya, ini harus bertanggung jawab terhadap divisinya. Jadi QC ini membawahi ada struktur engineer. Nah, struktur, kemudian ada finishing, interior,
dan juga fasad. Nah, ini masing-masing item pekerjaan ini biasanya sih ada engineer-nya, kemudian di bawahnya engineer ada inspektor di lapangan yang mengecek. Jadi engineer ini dia lebih banyak koordinasi mengenai shop drawing, kemudian pengecekan desain. Ya, metodenya juga mereka harus ngecek. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan itu tidak sesuai dengan metode, atau mungkin memang ada perubahan metode yang masih bisa ditoleransi. Mereka juga harus ngecek. Kemudian tahapannya juga harus betul. Nah, biasanya mereka suka membuat record, membuat laporan. Kemudian jangan sampai material yang digunakan di lapangan tidak sesuai dengan approval material, harus sesuai. Nah, ini salah satu tugas struktur engineer, harus update semua informasi. Biasanya mereka yang koordinasi dengan tim planning, QC manager ini tim planning, dan juga QS kadang, dan tim konstruksi. Intinya mereka harus koordinasi yang baik ya dengan semua pihak. Dan inspektor ini ya lebih ke arah pengawasan di lapangan ya, inspeksi ada pengecoran ya, mereka harus inspeksi dulu sampai semuanya oke, baru boleh dilanjutkan. Kemudian ada testman. Nah, testman ini lebih ke arah pengetesan material. Contoh pengecoran pasti kan membuat sampel silinder. Ini nantinya dites 7 hari, 14 hari sampai 28 hari. Jangan sampai kualitas dari si beton itu tidak sesuai dengan desain. Nah, kalau tidak sesuai, pengecoran itu bisa bongkar besi gitu. Semua material yang datang biasanya dites ya, random test. Jadi per berapa puluh ton kita adakan pengetesan, dan juga pengetesan material yang lainnya. Biasanya ini ada orang khusus tersendiri. Kemudian ini juga ada dokumen kontrol ya itu tadi, karena QC ini dokumennya biasanya banyak sekali, terutama di project saya. Di tempat saya kerja itu semua dokumentasinya, waduh, setiap item pekerjaan didokumentasikan ya. Teman-teman bisa bayangin dari mulai struktur nanti sampai finishing beres, wah itu bisa berapa lembar. Ini dokumen kontrolnya juga pusing ya. Jadinya tiap-tiap divisi biasanya punya dokumen kontrol sendiri ya. Jadi ini adalah gambaran besar mengenai divisi quality control. Struktur organisasinya kurang lebih seperti ini. Saya lanjutkan ke divisi HSE. Nah, HSE ini K3 safety. Kalau teman-teman ngelihat di sebuah proyek ada yang pakai baju merah ya, merah merona, merah meriah. Nah, inilah tim dari HSE. Yang pertama sudah pasti ada HSE manager. Ya, tugas dari HSE manager ini yang paling penting pertama adalah mereka harus membuat prosedur kerja aman. Jadi misalkan ya kita mau ngerjakan pekerjaan ketinggian kayak pemasangan kaca. Nah, ini harus dicek prosedurnya seperti apa. Alat-alat yang mau dipakai itu apaan aja. Misalkan gondola. Nah, gondola juga harus sertifikat. Kemudian dari bebannya itu berapa yang diangkat. Kapasitas gondolanya berapa. Nah, ini harus dicek. Kemudian orang-orangnya diwajibkan semua yang bekerja di situ harus pakai full body harness. Nah, ini seorang HSE manager harus menguasai itu. Kemudian dari standar-standar tali sling, beban yang diangkat berapa ton sling ini harus mampu. Wah, ini HSE manager juga harus tahu. Intinya adalah mengawasi semua pekerjaan di lapangan harus aman. Kemudian di bawahnya biasanya ada koordinator. Kemudian saat pengerjaan struktur dan finishing ini kan kadang suka bersamaan. Misalkan gedung 30 lantai, struktur baru nyampe lantai 10, finishingnya sudah mulai gitu. Nah, ini juga punya officer atau petugas tersendiri ya yang mengawasi pelaksanaan selama konstruksi. Mereka mengawasi seperti pemakaian safety belt, kemudian pastikan pekerjaannya aman, terlindung setiap opening lift, bukaan supaya orang tidak jatuh. Mereka harus kasih pengaman, pagar pengaman. Nah, ini selama struktur dan finishing tugas mereka cukup berat sebenarnya ya. Tugasnya mulia sih sebenarnya, mengingatkan orang. Jadi kalau teman-teman di lapangan diingetin mengenai safety, jangan marah, karena ini untuk kebaikan bersama ya. Teman-teman bisa bayangin kalau sampai ada accident, apalagi fatal accident, ada kecelakaan sampai dengan meninggal, wah proyek ini kadang suka disuspend, suka diberhentikan sementara, dicek kesalahannya di mana. Wah, ini kalau memang kesalahannya ada di atasan, salah metode apa segala macam, waduh bisa dipenjara, proyeknya diberhentikan ya, begitulah ya. Kemudian ada tim scaffolder ini bagian yang pemasangan scaffolding, kemudian pemasangan safety net gitu-gitu keliling. Kalau teman-teman ngeliat di gedung ada kayak safety net, jaring-jaring pengaman, nah itu yang masang itu scaffolder. Nah, ini scaffolder ini berani-berani banget nih bro. Safety officer ini juga mengawasi mesin operator. Contoh tower crane ya, mereka harus punya license, nggak boleh main sembarangan mengoperasikan tower crane. Kemudian ekskavator juga, pokoknya alat-alat berat lah. Ini mereka harus punya sertifikat, punya surat izin ya untuk mengoperasikan alat-alat berat tersebut. Nah, ini biasanya dicek oleh HSE officer
supervisor. Kemudian ada rigger. Rigger ini contoh tower crane ya. Tower crane kan kalau mau ngangkat barang harus ada yang ngikat terus ngarahin naik, kemudian sudah cukup atau belok ke kiri sedikit. Nah, ini dari si rigger yang mengarahkan si operator. Jadi rigger ini adalah asisten operator. Jadi mereka ngecek katanya sudah benar baru boleh diangkat. Jangan sampai belum benar mereka udah angkat terus jatuh, apalagi di bawahnya ada orang. Waduh, bahaya banget. Nah, ini adalah salah satu tugas rigger. Ini tugasnya penting banget ini sebenarnya rigger ini. HSE juga punya dokumen kontrol. Dokumen kontrol ini semua keluar masuk dokumen yang harus dicek harus melalui dokumen kontrol. Jadi semua dokumen terkendali gitu ya keluar masuknya. Ya, jadi ini adalah divisi dari HSE. Di HSE ini bukan hanya keselamatan, kemudian juga kesehatan. Biasanya suka dia adakan pengetesan kesehatan, entah itu 2 bulan, entah 3 bulan sekali. Semua pekerja ini dicek kesehatannya. Biasanya bekerja sama dengan puskesmas seperti itu ya, puskesmas setempat. Kemudian juga pengecekan lingkungan, misalkan sampah jangan sampai ada yang berserakan segala macam, kemudian koordinasi dengan lingkungan ya yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Ya, itu adalah divisi HSE. Kemudian saya akan lanjutkan. Oke, kemudian divisi yang ke-7 atau yang terakhir ada divisi keuangan. Nah, ini yang saya bilang, jadi di teknik nggak melulu tentang teknik, ada bagian keuangan juga. Yang pertama ada bagian keuangan administrasi, ini chiefnya lah ya, manajernya. Kemudian ada cost control. Nah, cost control ini yang ngecek, ya namanya juga cost control ya, mengkontrol biaya. Nah, sampai dengan saat ini biaya sudah dikeluarkan, proyek ini sekian. Kemudian pemasukan dari owner sudah klaim sekian ya, intinya mereka ngecek semua pengeluaran dan pemasukan juga. Kemudian ada HRD, ya salah satu tugas utamanya adalah merekrut karyawan, kemudian dibantu oleh JA, General Affair. Nah, General Affair ini lebih banyak yang komunikasi kemana? Komunikasi ke staf, karyawan, kemudian komunikasi dengan lingkungan sekitar, komunikasi juga dengan owner gitu, yang berhubungan dengan konstruksi. Misalkan kita mau ada pengecoran sampai dengan 3 hari, pengecoran apa yang sampai 3 hari? Mau ada mes konkret, raf fondasi. Ya, itu kan banyak, kuantitinya bisa ribuan, bisa 5.000, bahkan ada yang sampai 10.000. Nah, itu lama sekali, 24 jam non-stop, nggak boleh berhenti kan harus izin ke lingkungan sekitar. Nah, itu biasanya dikerjakan oleh General Affair. Kemudian di bawahnya, ini dia biasanya mengawasi juga security. Ya, security ini di bawah kendalinya si JA nih. Kemudian ada office boy, itu office boy ya udah tau lah ya office boy ya. Kemudian ada driver yang ngatur schedule, oh nanti mau ada pengiriman dokumen kemana atau jemput siapa. Nah, ini berada di bawah naungannya si GA. Kemudian ada pajak, bagian pajak ya. Pajak ini pajak kayak gaji, kan ada laporan pajak, kemudian ada potongan pajak yang berhubungan dengan pajak lah ya. Kemudian ada accounting ya, accounting ini ngitung, intinya bagian keuangan semua lah ini. Nah, kemudian ini ada IT ya, IT juga menjadi bagian penting dalam sebuah project komputer. Itu kan banyak banget ya, jaringan internet, konektivitasnya, kemudian biasanya di proyek ini ada CCTV, dia juga harus ngecek CCTV-nya ya. Itulah pekerjaan dari seorang IT. Pastiin nggak ada virus. Semua aman terkendali. Ya, ini adalah bagian dari divisi keuangan, kurang lebih di beberapa proyek yang saya sudah pernah kerjakan. Struktur organisasinya dari divisi keuangan adalah seperti ini. Ya, jadi gimana? Udah pusing? Belum lah ya. Belum apa-apa. Ini hanya sekedar improvisasi. Ibaratnya baru covernya aja. Jadi itu aja di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti, bisa paham. Kalau masih belum ngerti juga, belum paham juga, ya udah mau gimana lagi? Diulang-ulang aja videonya. Atau ngecek di Google. Biasanya di Google tuh ada yang lebih rinci pembahasannya. Jadi teman-teman bisa ngeliat secara detail tiap divisi atau setiap staff itu kerjanya ngapain aja. Jadi itu aja dari saya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya, jadi setiap kali ada video update dari saya, teman-teman bisa terus update, nggak ketinggalan video-video atau berita-berita terbaru dari saya. Dan like video ini dan kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa mendapat wawasan yang baru, entah itu teman kuliah, teman sekolah, atau mungkin rekan kerja yang
masih belum begitu memahami dunia konstruksi, nah ini semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Di next video saya akan ngebahas yang ringan-ringan aja dulu ya, karena saya bikin videonya harus bikin bahan, jadi ya sudah, nanti sambil nunggu bikin materinya kita bahas yang ringan. Jadi next video saya akan ngebahas 7 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Kriterianya apa aja ya, ditunggu aja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.